Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas soal tes wawasan kebangsaan dalam persiapan seleksi SK Seleksi Kompetensi Dasar CPNS di tahun 2024. Nah, teman-teman sekalian, pada video kali ini kita sudah berada di video part 20. Nah, bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini ya teman-teman, kita ada pembahasan soal TWK mulai dari part 1 sampai part 20, yaitu adalah part saat ini ya, di video kali ini ya. Teman-teman bisa cek di playlist kita ya, yang berjudul pembahasan soal CPNS 2024. Di playlist tersebut ada pembahasan soal TWK, TKP, dan TIU. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita membahas soalnya teman-teman, mohon di like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng teman-teman sekalian. Karena jika teman-teman subscribe dan aktifkan tombol lonceng, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap video ini upload video terbaru. Oke, kita langsung ke soalnya ya teman-teman. Soal pertama di sini ya, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dapat diketahui dengan cara induktif, yaitu dengan cara A. Mencari hakikat Pancasila dan menganalisisnya secara hierarki piramidal sehingga menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. B. Mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna dari gejala-gejala tersebut. C. Mencari hakikat Pancasila serta menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. D. Mengamati gejala sosial ekonomi masyarakat, merefleksikannya dan menarik makna dari gejala-gejala tersebut. E. Mencari kepribadian Pancasila dari kebudayaan bangsa Indonesia, kemudian mengelompokkannya sesuai wilayah geografis. Oke teman-teman, dipahami dulu soalnya, teman-teman jawab dulu ya soalnya ini ya teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Teman-teman boleh pause dulu videonya jika video ini kecepatan. Jadi teman-teman baca dulu soalnya dan pahami. Kemudian nanti kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, nah di sini kita ambil kata kuncinya yaitu adalah dengan cara induktif. Nah jadi teman-teman sekalian mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat itu dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Nah pertanyaan di soal ini adalah cara induktif. Bagaimana cara induktifnya? Dari option A, B, C, D, dan E, itu cara induktif dengan mengamati gejala-gejala sosial, budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna dari gejala-gejala tersebut. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah option B, teman-teman. Nah, sedangkan deduktif ya, teman-teman. Deduktif ya, di sini saya akan memberitahu teman-teman yang cara deduktif ya. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Nah, jadi teman-teman ya, yang option A ini adalah deduktif ya. Sedangkan option B ini induktif ya. Sorry teman-teman, yang deduktif itu yang C, yang induktif itu yang B. Jadi jawaban yang benar itu adalah option B, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jumlah dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan cukup besar, sehingga tidak menutup kemungkinan peningkatan kualitas lingkungan yang jauh lebih baik daripada yang dicapai tahun lalu. Kalimat tersebut tidak efektif, sehingga perlu diperbaiki dengan cara A. Mengganti kata dialokasikan dengan dianggarkan. B. Mengganti kata untuk dengan guna. C. Mengganti daripada dengan dibandingkan. D. Menghilangkan kata cukup dan jauh. E. Mengganti kata menutup dengan tertutup. Oke teman-teman, silakan dipahami terlebih dahulu soalnya. Teman-teman boleh pause, teman-teman jawab dulu.
Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Teman sekalian, nah di sini pertanyaannya adalah kalimat tersebut tidak efektif sehingga perlu diperbaiki dengan cara. Nah, ini memperbaiki kalimat di pernyataan soal ya teman-teman, karena di pernyataan soal ini kalimatnya masih keliru, jadi kita harus memperbaikinya ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa baku serta dapat menyampaikan informasi secara tepat. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan memberitahu bahwa ciri kalimat efektif itu antara lain yang pertama, minimal berunsur S dan P, yaitu ada subjek dan predikat. Kemudian yang kedua, semua yang digunakan kata baku. Kemudian merupakan kaidah ejaan secara tepat. Dan adanya hubungan fungsi-fungsi kalimat yang jelas. Kemudian logis atau masuk akal. Nah, kalimat pada soal ya teman-teman. Kalimat pada soal itu adalah tidak efektif sehingga kita perlu memperbaikinya. Yaitu dengan cara mengganti kata menutup dengan kata tertutup. Jadi yang paling benar itu adalah option E, teman-teman. Mengganti kata menutup dengan tertutup. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Saat kompetisi sepak bola Euro 2020, supporter Inggris selalu mengejek dan mencemooh lagu kebangsaan negara lain yang merupakan lawan negaranya di pertandingan. Tindakan ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai sportivitas dan semangat kekeluargaan dari sepak bola. Sikap yang dilakukan oleh supporter Inggris merupakan bentuk dari A. Nasionalisme luas, B. Chauvinisme, C. Etnosentris, D. Xenosentris, E. Primordialis. Oke, teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, untuk soal ini teman-teman harus mengetahui ya arti dari A, B, C, D, dan E ini sehingga teman-teman bisa menjawab soal ini karena soal ini berbentuk pernyataan ya teman-teman karena soalnya HOTS ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menguasai apa sih yang dimaksud dengan kata ini ya teman-teman. Oke, teman-teman dijawab terlebih dahulu, setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Teman sekalian, nah pertanyaannya di sini ya. Sikap yang dilakukan oleh supporter Inggris merupakan bentuk dari. Berarti di sini ya, bertanya mengenai tindakan supporter Inggris. Itu termasuk dalam kategori apa sih? Nah, tindakan supporter Inggris mengejek dan mencemooh lagu kebangsaan negara lain itu merupakan bentuk dari chauvinisme. Nah, chauvinisme ya. Chauvinis adalah sikap cinta tanah air, merasa bangga yang berlebihan terhadap bangsanya sendiri, sehingga menganggap rendah bangsa lain. Oke teman-teman, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah di option B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Penghargaan terhadap nasionalisme bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan latar belakang apapun. Di bawah ini yang merupakan bentuk nasionalisme di lingkungan masyarakat. A. Pedagang yang berjualan bendera merah putih menjelang HUT RI. B. Daniel yang memakai batik di acara resepsi pernikahan teman. C. Arif, alumni Fakultas Keguruan PPKN, mengajar TWK di Bimbel. D. Mahasiswa KKN yang membuat program pelatihan paskibraka upacara bendera di kampung penempatannya. E. Kegiatan reuni dengan teman sekolah dengan menu makanan khas Nusantara. Oke teman-teman, ini merupakan pertanyaan bonus ya teman-teman. Pertanyaan PR-nya teman-teman bisa dijawab ya. Dipikirkan terlebih dahulu dan dijawab di kolom komen ya teman-teman. Teman-teman memilih pilihan ganda yang mana. Jika teman-teman memilih pilihan ganda tersebut, teman-teman kasih alasan mengapa teman-teman memilih pilihan ganda tersebut ya. Nah, sebagai referensi kita untuk belajar ya. Jadi nanti teman-teman yang lain juga bisa baca komenan teman-teman ya. Nah, jadi cukup sekian di video kali ini ya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya mengenai pembahasan soal TWK ya teman-teman.
untuk part-part selanjutnya ya. Nah, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng di bawah ini agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika channel ini upload video terbaru. Teman-teman juga bisa nge-share video ini ke media sosial teman-teman sehingga lebih banyak orang yang bisa belajar dari video ini ya teman-teman. Mungkin bisa menjadi referensi teman-teman yang lainnya juga untuk melihat soal-soal sebagai pelajaran untuk persiapan CPNS di tahun 2024 ya. Oke, terima kasih yang telah nonton video ini ya. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.